dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ya. Ayat 25 saya mulai di sana. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Haleluya. Saudara, Tuhan Allah sendiri menyatakan, siapakah engkau, hendak engkau samakan aku dengan siapa? Kita bangga memiliki Tuhan yang hebat. Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang diberitakan oleh Musa, Allah yang diberitakan oleh Elia, Allah yang disembah oleh Raja Daud, dan banyak tokoh-tokoh yang lain, saudara. Allah yang diberitakan, yang ada di dalam Yesus Kristus, Allah yang diberitakan oleh para rasul-rasulnya, yang olehnya mereka mempertaruhkan nyawa mereka, karena mereka tahu bahwa Allah yang ada di dalam Yesus itu adalah Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus berkeliling memberitakan Injil dan menyembuhkan penyakit. Dan Dia menyembuhkan banyak sakit, mentahirkan orang yang penyakit kusta, mencelikan mata yang buta, timpang berjalan, mengusir setan-setan, saudara. Ia memberitakan kerajaan Allah, membangkitkan orang mati, luar biasa. Ya, di dalam perjanjian lama sampai Yesus datang, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia, buktikan Dia adalah Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara. Sebab tidak ada yang tidak bisa yang dilakukan oleh Yesus. Badai diredakannya. Pada waktu badai Ia berkata, badai tenanglah. Ya, hai danau tenanglah. Maka semua reda, saudara. Jadi semua alam ini, saudara, tunduk kepadanya. Ia berjalan di atas air. Dan pada waktu Ia berfirman, semua jadi. Kalau siapapun orang yang sudah percaya lalu ragu akan kebesaran Tuhan Allah kita, waduh, berarti dia nggak banyak membaca Alkitab. Sungguh, baca Alkitab engkau akan melihat kebesaran Tuhan Allah kita. Jangan pernah ada keraguan-raguan di dalam hidup kita bahwa Allah kita betul-betul Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Ia berkata di sini, perhatikan di dalam ayat yang ke-25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Dia di sini seakan-akan engkau samakan aku dengan dunia ini, seperti engkau sama-samakan Allahmu dengan Allah lain. Seolah-olah engkau menyamakan Allah yang engkau sembah di dalam Yesus Kristus itu dengan Allah bangsa-bangsa lain, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab sebab Dia adalah Tuhan Adonai, Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, jangan pernah kita ragu lagi, saudara. Dia menjawab doa-doa kita. Nah, mana ada Tuhan yang seperti Tuhan kita, saudara. Kalau orang mengaku-ngaku atau orang lain mengaku-ngaku punya Tuhan yang besar selain daripada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus, ayo tunjukkanlah kuasanya. Ya, ayo tunjukkan. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saya teringat, saudara, di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah, bagi siapa? Bagi Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang kita doakan, saudara, hanya sebatas apa yang bisa kita lihat, apa yang kita butuhkan.
Tetapi lebih jauh daripada itu firman Tuhan berkata, bagi dia yang jauh melebihi, dia mengerjakan, melakukan jauh lebih banyak, melebihi daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan. Pikiran kita ini terbatas, saudara. Tetapi Allah kita tidak pernah terbatas, saudara. Ya, luar biasa. Ya, jadi, kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Semakin jangan malu untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan malu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan kita. Sebab dia sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh saya katakan, saudara, tidak ada lagi perkataan saya. Selalu saya katakan, luar biasa Tuhan Allahku. Luar biasa Tuhan Allahku. Hebat, hebat. Ya. Itulah sebabnya bagi orang yang sudah melayani, jangan tinggalkan pelayanan. Ya. Beritakan Injil. Orang yang sudah ada di dalam Kristus, jangan engkau beranjak keluar dari Kristus. Hanya dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Hanya dia adalah Allah yang benar. Orang lain itu ngaku-ngaku. Apa yang dikatakan, diberitakan Alkitab bagi kita itu adalah ya dan amin. Percaya apa yang dikatakan Alkitab itu, bahwa dia Allah kita adalah Allah yang besar. Kalau di dalam apa yang saya baca tadi dalam Efesus pasal 3 ayat 20, yes. Bahkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa kunci rahasia terus ada? Kita akan melihat kuasa Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu. Engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia.